Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Salafisa Bilal Firdaus. Saya dari UPBJJ Medan, Salut Tapanuli Tengah. Dengan NIM 86013255. Di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial pertama dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi bangsa. Dengan tema saya ambil proses lahirnya Pancasila. Nah, sebelum saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari Pancasila. Nah, adapun pengertian dari Pancasila sendiri, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya Panca itu 5 dan sila itu dasar. Nah, maksudnya Pancasila yaitu 5 prinsip dasar utama yang menjadi pondasi dasar dan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nah, jadi Pancasila ini adalah pedoman, 5 prinsip yang menjadi pedoman untuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proses lahirnya Pancasila. Adapun proses lahirnya Pancasila ini ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah sebelum Pancasila itu lahir, yaitu yang pertama proses langkahnya yaitu ada dari pertama sidang BPUPKI, kemudian ada panitia 9, pembentukan panitia 9, kemudian ada Piagam Jakarta, dan terakhir PPKI. Nah, untuk BPUPKI sendiri itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Adapun tugasnya BPUPKI ini adalah membuat rancangan dasar Pancasila. Nah, adapun ketika sidang BPUPKI ini ada beberapa tokoh yang menjadi pelopor utama, lahirnya Pancasila tersebut, yaitu ada tokoh yang mengemukakan pendapat, yaitu dari Muhammad Yamin, terus dari Insinyur Soekarno, dan terakhir dari Supomo. Nah, kemudian setelah dapat hasil dari 3 tokoh tersebut, nah kemudian dibentuk panitia 9 yang mana tugasnya yaitu merumuskan hasil dari ketiga tokoh tadi, merumuskan ya. Nah, kemudian ada Piagam Jakarta. Nah, hasil rumusan dari panitia 9 ini itu disebut Piagam Jakarta. Jadi ini sebelum sahnya Pancasila. Nah, kemudian ada lahirnya Pancasila sebelumnya, yaitu ada PPKI. Jadi sebelum lahir Pancasila itu ada PPKI, dibentuk PPKI, yaitu tugasnya untuk mengesahkan dasar negara dan undang-undang tahun 1945. Adapun PPKI ini dibentuk pada 7 Agustus 1945. Nah, kemudian pelajaran apa yang terkandung dan relevansinya bagi bangsa Indonesia? Nah, adapun proses pelajaran yang dapat diambil dan relevansinya bagi generasi muda, yaitu proses Pancasila menawarkan pelajaran berharga dan sangat relevan bagi generasi bangsa, bagi generasi muda saat ini, yaitu dari semangat musyawarah dan demokrasi, baik dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah, organisasi, maupun di masyarakat. Generasi muda mampu berdiskusi, menghargai setiap perbedaan pendapat, dan mengambil keputusan berdasarkan mufakat bukan paksaan. Kemudian ada toleransi dan kompromi, yaitu Indonesia adalah negara yang sangat majemuk. Nah, generasi muda itu harus mengamalkan toleransi terhadap perbedaan agama, suku, ras, dan pandangan
politik. Konflik dan polarisasi harus diselesaikan dengan dialog dan kompromi, mencontoh sikap kewarganegaraan para pendiri bangsa yang menyepakati Pancasila. Kemudian persatuan di atas segala-galanya. Di tengah derasnya arus informasi dan media sosial yang terkadang itu memicu perpecahan, nah generasi muda perlu menjaga kesatuan dan menolak radikalisme atau ekstremisme. Nah, kemudian Pancasila inilah sebagai tali pengikat yang harus dijaga agar Indonesia itu tetap utuh. Nah, kemudian kesediaan berkorban, yaitu atau rela berkorban. Nah, nilai ini mengajarkan bahwa kepentingan bersama, bisa komunitas, keluarga, atau bangsa, itu harus diutamakan di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, walaupun di situ tidak tidak Nah, generasi muda perlu berkontribusi aktif dalam pembangunan, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila waktunya berlebih, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.